Sejak Oktober 2023, konflik antara Israel dan Hamas di Gaza telah memasuki tahun kedua, dengan korban nyawa yang sangat besar terutama di pihak warga sipil Palestina. Gaza mengalami kehancuran infrastruktur, krisis kemanusiaan, kelangkaan pangan dan obat-obatan, pengungsian massal, dan blokade militer. Ketegangan diplomatik internasional terus meningkat, dengan berbagai negara dan organisasi internasional mendesak agar konflik itu dihentikan dan solusi politik dicapai. Konflik ini bukan sekadar perang antara dua pihak bersenjata, melainkan juga konflik struktural, kekuasaan, pendudukan, penolakan politik Palestina untuk dilemahkan, serta kepentingan regional dan internasional. Setelah berbulan-bulan perang dan tekanan internasional, sebuah titik balik besar akhirnya muncul di Timur Tengah. Israel dan Hamas resmi menandatangani fase pertama dari rencana gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang digagas langsung oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Dalam skema yang diumumkan, sekitar 20 sandera Israel akan dibebaskan secara bertahap. Sebagai imbalannya, pemerintah Israel setuju untuk membebaskan kurang lebih 2.000 tahanan Palestina. Sebagian di antaranya telah lama mendekam tanpa proses pengadilan. Kesepakatan ini juga mengatur penarikan bertahap pasukan Israel ke apa yang disebut sebagai garis kesepakatan atau redeployment line yang menandai batas baru zona operasi militer. Selain itu, akses kemanusiaan ke Gaza akan kembali dibuka, memungkinkan masuknya bantuan medis, pangan, dan bahan bakar yang selama ini tertahan. Namun, kesepakatan ini tidak sepenuhnya mengembalikan Gaza seperti sedia kala. Dalam dokumen yang sama, Israel tetap mempertahankan kendali atas sekitar 53% wilayah Gaza dengan dalih keamanan dan pencegahan aktivitas militer Hamas di masa depan. Gencatan senjata ini baru akan efektif setelah mendapat ratifikasi resmi dari Kabinet Israel yang dijadwalkan dilakukan dalam waktu dekat. Meski disebut sebagai langkah pertama menuju perdamaian, kesepakatan ini juga memunculkan kontroversi. Sebagian pihak menilai rencana ala Trump ini lebih menyerupai pengaturan ulang kekuasaan ketimbang rekonsiliasi sejati. Namun, bagi rakyat Gaza dan keluarga para sandera, setiap jeda dari suara bom adalah harapan, sekecil apapun bentuknya. Apakah ini benar-benar awal dari akhir perang panjang Israel-Hamas atau sekadar jeda dalam siklus kekerasan yang belum usai? Dunia kini menunggu fase berikutnya. Pengumuman gencatan senjata antara Israel dan Hamas memantik gelombang reaksi beragam dari berbagai penjuru dunia, mulai dari sorak kemenangan di Gaza hingga perdebatan panas di parlemen Israel. Di jalan-jalan Gaza, suara takbir dan sorak kemenangan menggema. Warga menyambut kesepakatan ini sebagai napas pertama setelah berbulan-bulan terjepit di bawah blokade dan serangan udara. Hamas, dalam pernyataan resminya, menegaskan bahwa kesepakatan ini bukan bentuk penyerahan diri, melainkan bagian dari strategi perjuangan jangka panjang. Mereka mendesak agar Israel segera menepati janjinya, terutama dalam pembebasan tahanan dan pembukaan akses kemanusiaan tanpa penundaan. Ini bukan akhir perlawanan, ini adalah babak baru perjuangan, ujar juru bicara Hamas dalam pidato di Gaza City yang disambut pekik takbir. Sementara itu di Tel Aviv, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebut kesepakatan ini sebagai hari yang baik bagi Israel. Pembebasan sandera menjadi kemenangan diplomatik yang segera diklaim oleh pemerintah. Namun di sisi lain, sayap kanan dan kelompok keamanan Israel justru bereaksi keras. Mereka menilai pembebasan 2.000 tahanan Palestina adalah risiko keamanan yang terlalu besar, mengingat banyak di antara mereka yang dianggap memiliki rekam jejak kekerasan. Kesepakatan ini bisa berarti bom waktu baru, ujar salah satu anggota parlemen dari kubu oposisi, dikutip dari media internasional. Dari dunia internasional, reaksi positif segera mengalir. Arab Saudi memuji langkah ini sebagai awal dari perdamaian yang adil dan komprehensif, menegaskan kembali solusi dua negara sebagai jalan keluar akhir. Turki, Mesir, dan Qatar mendapat sorotan sebagai mediator utama yang memainkan peran penting di balik layar. Dari markas besar PBB, Sekretaris Jenderal Antonio Guterres menyebut kesepakatan ini sebagai kesempatan penting, sambil mengingatkan kedua pihak agar menahan diri dan mematuhi seluruh ketentuan perjanjian. Di Washington, Presiden Donald Trump tampil penuh percaya diri, menyebut gencatan senjata ini sebagai kemenangan diplomasi Amerika. Dalam pernyataannya, ia menyebut perjanjian ini sebagai langkah menuju perdamaian abadi yang telah lama ditunggu di Timur Tengah. Namun, para analis internasional memberi catatan, kesepakatan ini baru fase pertama dari proses panjang. Masalah-masalah krusial, seperti demilitarisasi Hamas, kendali atas wilayah Gaza, reintegrasi politik Palestina, serta masa depan pemerintahan di Gaza,
belum tersentuh sama sekali. Euforia mungkin tengah melanda, tapi di baliknya, bayang-bayang konflik lama masih menggantung. Apakah kesepakatan ini benar-benar menjadi awal dari perdamaian abadi, atau sekadar jeda sebelum peluru kembali bersuara? Masih menjadi pertanyaan besar yang hanya waktu bisa menjawab. Meski disambut sorak dan tepuk tangan di berbagai belahan dunia, kesepakatan gencatan senjata Israel-Hamas yang digagas Donald Trump ini sesungguhnya berdiri di atas fondasi yang rapuh dan penuh kerentanan. Di balik bahasa diplomatik dan janji rekonsiliasi, tersimpan sejumlah catatan kritis yang bisa menentukan apakah perdamaian ini akan bertahan atau sekadar menjadi catatan sementara dalam siklus panjang konflik Timur Tengah. Implementasi yang ambigu meski disebut sebagai rencana fase pertama, detail teknis perjanjian ini masih kabur. Belum ada penjelasan tegas mengenai zona penarikan pasukan, siapa yang akan mengawasi pelaksanaan di lapangan, serta mekanisme sanksi jika salah satu pihak melanggar. Tanpa mekanisme pengawasan independen, gencatan senjata ini berisiko menjadi dokumen simbolik tanpa daya paksa. Kepercayaan yang rapuh sejarah panjang konflik Israel-Palestina membuktikan bahwa gencatan senjata seringkali berumur pendek. Kedua belah pihak membawa trauma, kemarahan, dan ketidakpercayaan yang belum sembuh. Skeptisisme publik di kedua kubu pun tinggi. Banyak yang melihat ini bukan sebagai perdamaian sejati, melainkan strategi jeda untuk mengatur ulang kekuatan masing-masing. Asimetri kekuatan. Dalam realitas di lapangan, Israel berada dalam posisi dominan secara militer dan diplomatik, sementara Hamas yang bertahan di bawah tekanan blokade dan serangan, mengandalkan legitimasi rakyat Gaza dan dukungan dari negara-negara regional. Kesepakatan ini, bagi sebagian pengamat, justru mencerminkan upaya Israel untuk mempertahankan kontrol strategis atas Gaza, terutama dengan tetap menguasai 53% wilayah Gaza, sembari meredam tekanan internasional tanpa benar-benar mengubah struktur kekuasaan. Tahanan dan sandera sebagai komoditas politik. Tragedi kemanusiaan kembali dikonversi menjadi komoditas politik. Pertukaran 20 sandera Israel dan 2.000 tahanan Palestina memperlihatkan bagaimana nyawa manusia dijadikan alat tawar-menawar diplomatik. Alih-alih memperjuangkan keadilan atau hak asasi, kedua belah pihak tampak menggunakan penderitaan warga sipil sebagai aset negosiasi strategis. Masalah struktural tidak diatasi. Kesepakatan ini, seindah apapun dikemas, tidak menyentuh akar persoalan konflik. Pendudukan yang berlanjut, status Yerusalem, blokade Gaza, hak kembali pengungsi Palestina, serta pengakuan politik terhadap Palestina sebagai negara merdeka. Tanpa menyentuh isu-isu tersebut, setiap kesepakatan damai hanya akan menjadi perban tipis di atas luka yang dalam. Reaksi dan kepentingan terpencar. Di balik layar, banyak pihak berkepentingan dengan hasil kesepakatan ini. Negara-negara Arab seperti Arab Saudi, Qatar, dan Mesir memiliki kalkulasi geopolitik sendiri. Fatah dan otoritas Palestina mungkin merasa tersisih dari proses. Sementara di dalam tubuh Hamas sendiri bisa muncul perbedaan pandangan strategis. Keragaman kepentingan ini berpotensi menggoyahkan fase-fase lanjutan dari perjanjian yang baru dimulai ini. Dengan semua celah dan ketegangan yang masih menganga, kesepakatan ini lebih menyerupai gencatan politik daripada perdamaian sejati. Ia adalah jeda di tengah badai. Penting, tapi tidak cukup. Jika akar-akar konflik tak disentuh, maka yang disebut damai bisa sewaktu-waktu runtuh menjadi babak baru kekerasan. Kesepakatan fase pertama antara Israel dan Hamas merupakan titik penting dan bersejarah, menciptakan jeda dalam pertumpahan darah, membuka peluang pembebasan sandera, dan memberi secercah harapan untuk Gaza yang lebih stabil. Namun ini baru setengah langkah dan penuh ketidakpastian. Proses berikutnya akan sangat krusial. Apakah kedua pihak benar-benar akan mematuhi kesepakatan atau malah kembali ke eskalasi kekerasan? Apakah komunitas internasional mampu menjaga momentum diplomasi dan tekanan agar kesepakatan ini tidak mati di tengah jalan? Di antara euforia perayaan dan klaim kemenangan, kita harus tetap waspadai bahwa perdamaian sejati tidak bisa tumbuh dari frustrasi yang tertahan. Harus ada keadilan, pengakuan politik, dan keberlanjutan dukungan kemanusiaan bagi Gaza. Namun, euforia perdamaian di Gaza tak berlangsung lama. Beberapa jam setelah gencatan senjata diumumkan, pasukan Israel kembali melancarkan serangan udara terbatas ke wilayah Khan Yunis dan Rafah dengan dalih memburu sel militan yang melanggar kesepakatan. Ledakan mengguncang area yang baru saja merayakan akhir perang, menewaskan sedikitnya belasan warga sipil menurut laporan awal media lokal dan lembaga kemanusiaan. Peristiwa ini mempertegas rapuhnya kesepakatan damai yang baru ditandatangani dan menimbulkan pertanyaan besar. Apakah ini benar-benar awal dari perdamaian atau hanya jeda sebelum perang babak berikutnya dimulai?